Baik, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya perkenalkan nama saya Markus Pardede dari Teknik Robotika semester 3B Pagi dengan NIM 422220163 jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan video presentasi tentang job desk yang saya miliki pada PBL saya yang semester lalu, yaitu kontes robot SAR Indonesia, yang dimana tugas ini saya buat atas permintaan Ibu Mutia, dosen Bahasa Indonesia, yang dimana kami akan melatih diri kami untuk berbicara di depan umum atau melatih public speaking kami. Baik, sini saya akan lanjutkan. Pada slide ini saya menjelaskan sedikit keanggotaan kami, yang dimana kami terdiri dari semester 2 dan semester 4 dan semester 8. Dan kami itu dibina oleh Pak Diono STRT MSc, yang dimana beliau adalah dosen dari Mekatronika. Baik, kemudian di sini saya menampilkan slide tersebut berikut. Untuk penjelasannya itu main point atau inti poin dari yang saya akan jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama itu what is car RSI and design and mechanism. Oke. Jadi saya akan menjelaskan beberapa keterangan yang ada pada tim kontes kami. Kontes Robot SAR Indonesia atau KRSRI adalah subdivisi dari kompetisi robotika perguruan tinggi tahunan kontes robot Indonesia. Robot ini adalah robot berkaki 4 yang digerakkan secara independen dengan beberapa servo yang dirancang untuk melakukan berbagai misi penyelamatan. Fungsi dari robot ini yaitu menyelamatkan korban dari bencana yang memindahkan korban ke safety zone atau tempat yang aman dari bencana. Di sini saya menampilkan bentukan rancangan dari robot kami, atau lebih tepatnya desainnya. Kemarin di sini robot ini memiliki kaki 4 untuk bisa menjaga keseimbangannya atau kestabilan dalam misi pencariannya sehingga tidak mengalami kejatuhan atau menabrak sesuatu. Dan dia dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang terlihat pada di sini, yang mata seperti mata dua ini setiap sisinya untuk menjaga keseimbangannya dari rintangan-rintangan yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri sehingga tidak mengalami tabrakan. Kemudian di atas ini kami memiliki atau membuat sejenis vision atau lidar gitu untuk mendeteksi korban, supaya dia lebih mengenali korban. Ketika dia mengenali korban, dia akan memberikan perintah ke sistemnya yang lain sehingga gripper atau tangan seperti capit yang pada gambar ini akan mengevakuasi atau mengangkat korban tersebut ke atas sehingga ditempatkan ke tempat yang lebih aman. Nah, konsep robot ini lebih ke penyelamatan, tidak seperti pada tahun sebelumnya yaitu memadamkan api, tapi menyelamatkan korban dari bencana, yang dimana bencana ini adalah rintangan dan merupakan topik kontes tahun ini. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit acuan atau arena yang ditentukan oleh pemerintah atau tim panitia kontes robot Indonesia tahun ini. Di sini saya akan menjelaskan dari sebelah kiri ini, yang di bawah ada finish, kata finish ini. Nah, di sini
merupakan tempat akhir robot. Nah, yang di sampingnya lagi itu adalah tempat awalnya robot. Nah, sebenarnya ini bukan bersebelahan, tapi mereka itu lebih ke atas, yang finish itu di atasnya, yang start itu di bawahnya. Jadi, robot itu ibaratkan dia keliling, keliling sehingga mencapai garis finish. Nah, dia bukan cuma keliling doang, dia akan melewati beberapa rintangan seperti yang terlihat pada pertama ini. Dia diminta untuk menyelamatkan korban K1. Dia akan menyelamatkan korban K1. Ini di sini dia bidang datar. Kemudian dia lanjut ke R1. R1 ini adalah rintangan, yaitu jalan-jalan pecah yang dimana ketika robot memijakan kakinya, jalan itu akan kayak lebih, kakinya akan tenggelam atau tidak seimbang. Jadi di sini robot ini diminta untuk menjaga keseimbangannya. Jika robot ini jatuh di rintangan ini, maka robot dinyatakan mengulang atau gagal, dan kemudian dia mengulangi lagi menyelamatkan korban sehingga dia bisa melewati rintangan tersebut. Kemudian terdapat di sini R2. R2 ini adalah eh, jalan miring atau jalan suram, yang dimana robot ini diminta untuk menahan atau menjaga keseimbangannya dengan membawa korban yang ada pada capitnya tersebut tidak jatuh dan melewati ada R3 ini yang dimana dia adalah bebatuan, sehingga dia tidak terpleset, sehingga dia diminta untuk tidak terpleset dan melewati rintangan tersebut. Kemudian di sini ada R4 yaitu kelereng atau berbatuan, dan juga sama seperti sebelumnya dia harus menjaga keseimbangannya atau langkah-langkah kakinya sehingga dia tidak menjatuhkan korban tersebut dan meletakkannya pada SZ1 atau safety zone atau tempat nyamannya korban, sehingga korban eh, selamat dari bencana yang ada pada saat itu juga. Kemudian ketika robot sudah sampai pada safety zone pertama, robot ini akan mendeteksi bahwa dia sudah menyelamatkan satu korban. Nah, kemudian dia akan melanjutkan misi pencariannya kembali, yaitu melewati R5, kemudian dia akan mendeteksi kanan kiri, melihat kanan kiri dengan sensor visionnya atau yang disebut dengan lidar, dan kemudian terlihat dia akan mencabik korban tersebut dan membawanya ke safety zone kedua. Safety zone kedua ini yang berwarna biru keunguan, biru-biru ini, ketika dia telah meletakkannya, dia akan melanjutkannya lagi untuk menyelamatkan korban yang lain. Nah, di sini korban K3 dan K4 ini dia lebih tersembunyi sehingga robot itu harus dimampukan untuk lebih 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 bagus lagi pencariannya dengan sensor visionnya yang lebih kuat untuk mencari korban. Dan di sini dia akan melewati rintangan 6 dan rintangan 7 dan 8, yaitu bebatuan, dan meletakkan korban tersebut ke safety zone ketiga, yaitu safety zone ketiga untuk korban yang ketiga. Nah, dia akan kembali lagi karena dia sudah melihat korban keempat tadi, dia ambil lagi, kemudian dia akan naik ke atas dan melewati rintangan, ada tangga, atau tangga ini lebih ke di diibaratkan dengan tebing sehingga robot itu mampu memanjat tebing. Kemudian dia ada R10, ini adalah seperti bebatuan lumut yang licin sehingga robot itu harus menimbangkan tubuhnya. Jika dia terpleset, dia harus menahan sehingga korban itu tidak terluka sedikit pun. Dia akan mendeteksi ada safety zone keempat setelah melewati rintangan tersebut dan meletakkan korban. Kemudian dia akan mendeteksi sebelah kanannya itu ada korban. Nah, ketika dia mendeteksi korban tersebut, dia akan mengangkat korban tersebut lagi dan mencari safety zone untuk korban tersebut dengan melewati R11 ini, atau lebih tepatnya jembatan. Sehingga robot ini lebih diminta untuk menjaga keseimbangannya melewati jembatan sehingga tidak terjatuh ke
lembah atau lembah yang dalam, ibaratkan lembah yang dalam. Kemudian ketika robot berhasil melewati rintangan tersebut, eh, korban diletakkan pada safety zone yang kelima, dan pada program sebelumnya robot itu sudah diprogram untuk menyelamatkan 5 korban. Ketika dia mengirim perintah ke sistemnya, kalau dia sudah menyelamatkan korban 5 orang, maka dia akan mencari garis finishnya, mendeteksi garis finishnya itu lebih ke warna kuning ini. Dan ketika dia sudah berdiri di warna kuning ini, dia akan berhenti, dan artinya dia sudah berhasil melaksanakan misinya. Baik, demikian penjelasan saya untuk arena yang tadi. Nah, sesuai di objek yang saya miliki, saya diminta untuk membuat arena bentuk fisik aslinya, yaitu seperti ini. Di sini kami mengerjakan arena ini selama kurang lebih 1 bulan. Dengan pembentukannya ini sedikit rumit, dan materialnya itu triplek, yang dimana kami potong-potong seperti Lego, sehingga triplek ini bisa disatu-satukan. Jadi dia sangat erat, tidak pakai lem atau tidak pakai paku, sehingga dia lebih kuat. Nah, jadi berikutlah demikian penampakan asli dari arena yang seperti sebelumnya ini. Inilah bentukan aslinya, yang dimana ini adalah arena tingkat wilayah kontes robot SAR Indonesia kemarin. Inilah job desk yang saya miliki. Namun eh, berita buruknya kami tidak sampai ke tingkat nasional, sehingga job desk saya berhenti pada eh, pengerjaan ini. Sini-sini saya belajar untuk eh, memegang alat-alat mesin yang ada pada bengkel, eh, lebih dilatih untuk keselamatan kerja, sehingga mengasah skill dalam dunia desain atau mengenali mesin printing. Seperti yang digambar ini, ada korban. Korban ini dibuat dengan 3D printing, yang dimana kami desain dari SolidWorks sebelumnya. Dan berikut juga robot tersebut juga kami 3D print, kami desain dan kami cetak di 3D printing yang ada pada Tekno. Dan demikianlah penjelasan saya tentang job desk saya pada semester yang lalu. Jika ada kesalahan kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.